Menantu laki-laki Sang Raja Naga, bab 1-5. Bab 1, makan permen. Awan-awan gelap menutupi seluruh angkasa dan menekan ke bawah menuju tanah. Suara guntur samar-samar bergemuruh di angkasa diiringi petir yang menyambar-nyambar. Rasanya petir siap melesat melewati awan, dan memecahkan angkasa hingga berkeping-keping. Sialan, sambil menghela nafas, Hao Ren satu menatap cuaca yang buruk, dia tahu badai sedang mendekat. Dia menghirup udara yang lembab sambil bergegas menuju toko pojok yang terletak kira-kira 300 meter jauhnya. Kalau saja, toko super-super di lingkungan asrama tidak direnovasi, kalau saja dia tidak mengeluarkan gunting berurutan dalam pertandingan batu, kertas dan gunting, dia tidak akan ada di luar sini dengan piyama dan sandal jepit. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya membaca buku, tapi teman-teman sekamarnya ingin bermain kartu. Boom, suara petir berbunyi keras dan Hao Ren mulai berlari, berusaha menghindari badai. Aha, saat Hao Ren hendak mempercepat larinya, dia mendengar jeritan seorang gadis di atasnya. Dia menengadah ke atas, bingung. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Seorang gadis sedang jatuh dari langit. Bukan hanya itu, gadis itu hampir mendarat di atas kepalanya. Sial, Hao Ren mundur selangkah dan merendahkan pusat gravitasinya. Kemudian dia menjulurkan tangannya dan membentuk sebuah kuda-kuda tiga yang sempurna. Bom! Sang gadis menabrak dada Hao Ren dan kekuatan tabrakannya memaksa Hao Ren merendahkan pusat gravitasinya 10 cm lagi. Kekuatan tabrakannya begitu kuat sehingga Hao Ren hampir pingsan. Kepala gadis ini juga menabrak bibir Hao Ren dan dampaknya hampir membuat Hao Ren kehilangan beberapa giginya. Glek, sesuatu jatuh dari mulut gadis itu dan masuk dengan lancarnya ke dalam tenggorokan Hao Ren yang mulutnya masih terbuka lebar akibat keterkejutan di awal. Manis, lembut, dan kecil. Sebelum Hao Ren dapat bereaksi, benda yang seperti permen ini sudah masuk ke dalam perutnya. Akan tetapi, Hao Ren tidak memperhatikan hal itu. Dengan takut dan tangan yang mati rasa, dia menatap gadis yang ada di pelukannya. Bulu mata yang hitam panjang, berekor kuda pendek, sosok muda, dan seragam sekolah biru berlambang, sekolah menengah Lingzhou. Sejujurnya, gadis ini cantik. Setelah 2 detik, kelihatannya sang gadis saja baru menyadari apa yang telah terjadi. Sambil berteriak, dia membuka mata hitamnya. Dia menatap Hao Ren dan tiba-tiba berusaha berdiri sendiri. Setelah dihantam oleh berat gadis itu, Hao Ren merasa kakinya seperti mati rasa. Dia tidak tahu dari mana gadis ini jatuh. Lagi pula, di sekitar sini tidak ada bangunan yang tinggi. Setelah sang gadis berdiri, dia menyentuh badannya dan mengusap bibirnya yang sedikit bengkak. Setelah dia melihat tanda merah di bibir Hao Ren, dia tersipu dan memukul leher Hao Ren. Hei, aku menyelamatkanmu. Sebelum Hao Ren dapat menyelesaikan bicaranya, sang gadis sudah melarikan diri. Gadis-gadis zaman sekarang sangat kuat. Dia kelihatannya baik-baik saja setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Hao Ren mengusap lehernya sambil menatap sang gadis melarikan diri. Ini tidak terlalu buruk. Dia tidak memukulku keras-keras. Juga, dia tidak memukul wajahku. Kemudian, dia mengusap bibirnya. Dia tidak bisa ingat perasaan hangat saat berciuman seperti yang pernah didengarnya. Ia sudah mahasiswa tingkat 2, tapi ia masih belum memiliki pacar. Aku seorang pecundang, pikir Hao Ren sambil menepuk pahanya dan berdiri. Dia menatap ke angkasa dan tiba-tiba menyadari semua awan hitam telah hilang dan bahkan matahari telah terbit. Cuaca sialan, aku kira akan badai. Gumam Hao Ren ke dirinya sendiri, dia tidak ingin terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia segera menuju toko pojok dan membeli 2 tumpuk kartu. Setelah itu, dia segera kembali ke asramanya yang terletak di ujung selatan kampus. Kenapa lama sekali? Cepat, kami semua menunggu. Ketiga teman sekamarnya berteriak saat melihat Hao Ren. Universitas di Cina pada umumnya 4-8 orang tinggal di ruangan asrama yang sama di ranjang-ranjang susun. Hao Ren melemparkan kedua tumpukan kartu ke atas meja dan berkata, kalian bisa bermain, aku tidak berminat. Ada apa? Kamu tidak senang? Zhao Jiayi yang mengenakan kaos putih bertanya, bukankah kita setuju siapa yang kalah akan pergi dan membeli kartu? Dia menunjuk dirinya sendiri ketua asrama. Aku sedikit pusing, kata Hao Ren sambil merangkak ke ranjang atas miliknya. Hei, kita kan sudah setuju hari ini main kartu. Zhao Jiayi tidak terlalu senang. Kamu tidak apa-apa, tanya Zhou Liren, teman sekamarnya yang lain, mengkhawatirkan Hao Ren. Entahlah, aku merasa sedikit tidak sehat. Balas Hao Ren sambil mengelus dadanya. Apa organku terluka akibat tabrakan ketika aku menyelamatkan gadis itu? Pikirnya. Apa kami, sebaiknya membawamu ke ruang perawatan? Zhao Jiayi juga menjadi serius saat melihat ekspresi wajah Hao Ren. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja jatuh saat ke toko pojok. Hao Ren menunjuk dagunya yang sedikit bengkak. Dagu yang terpukul oleh kepala gadis itu. Istirahatlah, karena tidak jadi hujan, kita akan pergi ke kafe internet, kata Cao Ronghua, teman kamarnya yang ketiga. Ya, kalian pergi saja, Hao Ren melambaikan tangan kepada mereka. Ia sedang tidak bersemangat. Zhao Jiayi masih sedikit khawatir. Panggil saja kalau perlu sesuatu, katanya. Oke, Hao Ren melepaskan sandal dan naik ke tempat tidur kecilnya yang enak dan nyaman. Mereka berempat semuanya single, kecuali untuk bermain game dan permainan kartu, mereka tidak memiliki minat yang lain. Sambil menghela nafas Hao Ren jatuh tertidur, tanpa sebab dia merasa kelelahan. Saat ia bangun, saat itu sudah jam 6 sore. Ada sekotak makanan di atas meja, makan malam yang ketiga teman sekamarnya bawakan untuknya. Melalui pintu, Hao Ren mendengar suara permainan kartu di kamar asrama di seberang kamarnya.
Teman-teman sekamarnya takut terlalu ribut, jadi mereka pindah ke kamar sebelah. Teman sejati, Hao Ren menggaruk kepalanya sambil turun dari tempat tidurnya untuk mengambil makanan. Saat ia menjulurkan tangannya, ia terkejut. Tubuhnya membeku di tempat. Dalam ruangan gelap itu, ia melihat sebuah lingkaran kulit hijau di pergelangan tangan kanannya. Selama 5 detik Hao Ren merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia membuka tirai untuk memberikan lebih banyak cahaya ke tangannya. Sebuah sisik ikan hijau seperti tato menutupi tangan kanannya dari pergelangan hingga pundak. Hao Ren berpikir dia sedang berhalusinasi. Dia menggosok matanya dan tato itu masih juga ada di sana. Dia kemudian berusaha untuk menghapus benda hijau ini dari tubuhnya, tetapi tidak juga berhasil. Takut, Hao Ren merasa sangat ketakutan. Dia segera melepas baju dan berdiri di depan cermin besar. Dia ingin melihat apakah ada yang seperti ini lagi pada bagian lain dari tubuhnya. Kriit, pintu terbuka dan ketiga teman sekamarnya berjalan masuk. Sialan, apakah orang cabul? Teriak Zhao Jiai saat ia melihat Hao Ren yang terus berputar di depan cermin. Bukan, bukan. Hao Ren segera mengambil bajunya dan menutupi badannya. Aku merasa tubuhku sakit, dan aku hanya memeriksa apa ada bagian tubuhku yang lain yang terluka, dia menerangkan. Kalau kamu tidak enak badan sebaiknya kami membawamu ke ruang perawatan, kata Zhao Jiai dengan sungguh-sungguh sambil mengerutkan dahi. Tidak apa-apa, tidak ada yang serius. Hao Ren tidak ingin menceritakan hal aneh yang terjadi di kulitnya pada mereka. Apalagi dia tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Aku pikir kamu sedang ingin berlari telanjang. Bagaimana kalau kita pergi ke pemandian umum malam ini? Zhou Liren mendekat dan berkata pada Hao Ren. Aku pikir kamu yang ingin lari telanjang. Balas Hao Ren pada Zhou Liren sambil memakai baju dan menutup lengannya dengan lengan baju. Aku mau keluar dulu sebentar. Kalian bisa bersantai di sini sekarang. Tidak makan dulu. Zhao Jiai menunjuk ke bungkusan makanan dan berkata, aku beli hanya untuk kamu. Aku belum lapar, kata Hao Ren sambil bergegas keluar. Sial, apa anak ini sedang pacaran ya? Tanya Cao Ronghua setelah melihat tingkah laku Hao Ren yang tidak biasa. Dia tidak karismatik sepertiku, tidak sekuat seperti Zhou Liren, dan dia tidak tampan sepertimu. Kamu pikir dia punya kesempatan? Kalau dia mendapat pacar dalam 3 tahun, saya akan beri kamu 1000 yuan 4. Kata Zhao Jiai dengan tegas. Bab 2, Gadis Angkuh nan Cantik. Sementara Zhao Jiai dan yang lain di asrama meramalkan bagaimana tidak ada gadis manapun yang mau memperhatikan Hao Ren selama 3 tahun ke depan, Hao Ren telah meninggalkan sekolah dengan panik. Ia memanggil taksi dan dalam perjalanan menuju rumah sakit yang memiliki klinik kulit yang terbaik, Rumah Sakit Huaxi. Di sana, Hao Ren melewati berbagai macam prosedur administrasi yang berbelit-belit dan pemeriksaan yang melelahkan. Setelahnya, sambil menangani setumpuk hasil pemeriksaan dari peralatan itu, sang ahli penyakit kulit yang piawai itu dengan tegas mengatakan pada Hao Ren bahwa tanda yang ada di tangannya disebabkan oleh sejenis pewarna yang luntur pada kain tilam satu dengan kualitas yang buruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tidak ada mutasi di sel-sel dalam tubuhnya. Semua hasil dari berbagai macam tes menunjukkan tidak ada keanehan. Terlebih lagi, warna hijaunya bukan hasil dari pigmentasi. Sedangkan untuk pola-pola berbentuk sisik hanyalah kebetulan belaka warnanya kebetulan menyebar dalam sebuah pola yang sama. Yang paling penting, tanda di tangannya dipastikan tidak menular. Walaupun tidak benar-benar meyakinkan, penjelasan ini cukup membuat Hao Ren percaya dan menenangkannya untuk sementara. Setelah menerima hasil pemeriksaan, Hao Ren meninggalkan rumah sakit dan kembali ke sekolah. Ketika dia mulai dengan kuat menggosok tangannya dengan sabun, dia melihat warna hijaunya kelihatan sedikit memudar. Setelah menakut-nakuti dan melelahkan dirinya sendiri selama setengah hari tanpa alasan, dia mengganti tilam tempat tidurnya dengan tilam yang bersih dan jatuh tertidur. Matahari di Jumat sore bersinar melalui tirai dan mendarat di pantat Hao Ren. Ren. Pada saat itu, pintu asrama diketuk dengan sangat keras. Sial, siapa itu? Zhao Jiai yang menempati tempat tidur bawah, mengambil bantal dan melemparkannya ke pintu. Ren, ada seorang gadis cantik menunggumu. Dari balik pintu terdengar suara Gu Jiandong yang tinggal di ruang asrama 301, tepat di seberang kamar mereka. Gadis cantik. Dengan bingung dan linglung, Zhou Liren segera bangun dari mimpinya dan bangkit ke posisi tegak. Semenjak Zhou Liren ditolak gadis yang paling populer di universitas, ia kehilangan keberaniannya untuk mengejar sebuah hubungan. Akan tetapi, ia tetap mampu mempertahankan kegemarannya untuk mengagumi gadis-gadis cantik. Ren, ayo bangun. Cao Ronghua menyuruhku untuk datang dan memanggilmu. Karena gadis cantik yang menunggumu di sana, banyak orang yang telah berkumpul di pintu masuk kantin Bukit Hijau. Kamu punya cukup banyak penonton. Gu Jiadong terus berteriak dari balik pintu. Apa yang kamu bicarakan? Pelan-pelan mengelus perutnya yang agak sakit, Hao Ren memikirkan hal yang lain. Saat dia menaikkan tangannya, jejak tanda hijau yang melingkar menjadi terlihat. Tandanya tidak menghilang, tetapi juga tidak membesar. Dia merasa sedikit lega. Duk. Ketukannya terus berlanjut. Aku datang. Hao Ren meloncat dari tempat tidur dan membuka pintu. Pada saat itu, Zhao Jiai yang ada di tempat tidur bawah sudah tidak bisa tidur lagi dan dengan segan bangkit dari tempat tidurnya. Di lain pihak, mendengarkan kata gadis cantik, Zhou Liren dengan bersemangat telah mulai berpakaian. Begitu banyak orang telah mengelilingi pintu masuk kantin Bukit Hijau. Cao Ronghua dan aku sedang dalam perjalanan untuk mengambil makanan dan berpikir ada sebuah kekacauan telah terjadi. Kami pergi ke sana untuk memeriksa dan menemukan ada seorang gadis cantik yang menunggu seseorang. Melihat Hao Ren akhirnya membuka pintu, Gu Jiadong menjelaskan dengan tergesa-gesa.
Keparat, itu bukan berarti ia menungguku, kan? Lelucon seperti ini lebih pantas buat Zhou Liren. Aku tidak tertarik. Dengan jengkel Hao Ren menatap Gu Jiandong. Kemarin perutnya sangat sakit dan ia tidak bisa tidur sampai tengah malam. Sekarang, dibangunkan oleh keributan yang sia-sia seperti ini membuatnya lebih kesal. Biar aku selesai dulu. Gu Jiandong memegang erat Hao Ren. Gadis cantik itu memiliki selembar foto di tangannya dan itu benar-benar kamu. Katanya siapa yang membawamu kepadanya mendapat hadiah 500 yuan. Aku, Hao Ren terlihat bingung. Kemudian ia mengunci pandangan matanya pada Gu Jiandong. Kau kesini untuk 500 yuannya, ya? Hihi, senyuman Gu Jiandong sedikit terlalu cerah. Pada saat itu sebuah kegaduhan yang makin berkembang mendekati bagian luar bangunan asrama. Hao Ren berjalan menuju balkon dan melihat kumpulan besar pelajar yang dia kenal berlari dengan liar menuju kamar asramanya. Dia bisa tahu mereka semua mengejarnya untuk hadiah itu. Karena itu, dia segera memakai baju dan sepatu dan mengikuti Gu Jiandong menuruni tangga. Sebagai ketua asrama, Zhao Jiayi mengkhawatirkan kecelakaan apapun yang tidak diduga. Oleh karena itu, ia dengan sigap meninggalkan kenyamanan tidur, berpakaian, dan menemani Hao Ren kemanapun yang mereka tuju. Zhao Jiayi paling akrab dengan Hao Ren. Meski biasanya dia sering berbicara yang jorok dan sering mengganggu Hao Ren, dia juga yang paling memperhatikan Hao Ren. Sedangkan Zhou Liren, ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk bertemu gadis-gadis yang cantik. Bangunan selatan asrama terletak di luar kampus. Saat keempatnya berjalan sepanjang pintu masuk selatan dan memasuki kampus, mereka melihat banyak papan buletin sepanjang jalan mereka, besar atau kecil semuanya dipenuhi poster-poster pencarian dengan foto-foto sketsa pensil Hao Ren di atasnya. Di bawah foto-foto itu, ditulis dengan tulisan besar yang mencolok, hadiah 500 yuan dengan membawakanku orang di atas, datanglah untuk mengklaim hadiah di jalan masuk kantin. Dilihat dari banyaknya papan-papan buletin yang ada di sekolah, setidaknya ada beberapa ratus poster-poster ini. Ini tidak ada bedanya dengan dicari dengan skala nasional. Apa yang kamu lakukan pada gadis itu sehingga ia datang jauh-jauh ke sekolah kita, membuat dirimu laki-laki yang dicari-cari? Dengan penasaran Zhou Liren bertanya kepada Hao Ren saat dia dengan antusias mengharapkan jawabannya. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bahkan tidak mengenalnya, jawab Hao Ren dengan tidak sabar. Dikawal oleh gerombolan yang besar itu, dengan enggan Hao Ren berjalan menuju kantin. Dalam situasi ini, tidak ada jalan keluar bagi dirinya. Dia datang, melihat orang yang dicari telah muncul, beberapa pelajar mulai berteriak mengejek. Sebagai hasilnya, gerombolan yang tadinya berdesak-desakan, otomatis terbelah, memberi jalan untuk Hao Ren. Di bawah pandangan mata beberapa ratus orang, dengan canggung Hao Ren berjalan menuju pintu kantin, dan melihat si gadis kecil cantik yang kemarin. Dia mengenakan kemeja putih dan sepasang celana jin yang pudar. Pakaian yang sangat biasa tetapi terlihat sangat luar biasa untuknya. Helaian rambutnya tertiup angin, akan tetapi, di bawah rambutnya yang berkibar, ada seraut wajah yang marah. Seseorang mulai mencemooh. Gadis yang cantik, bisik Zhao Jiayi yang mengklaim dirinya punya pacar yang tak terhitung, ke telinga Hao Ren. Kapan kamu bertemu gadis cantik yang seperti itu? Kenalkan kami. Sambil berkata demikian Zhou Liren berbalik dan mengedip pada Hao Ren. Ia berhasrat mendapatkan kesempatan lain dengan seorang gadis yang cantik. Melihat akhirnya Hao Ren muncul, sang gadis kecil cantik mengerucutkan bibirnya. Menekan rasa canggung yang dia rasakan, dia berjalan dan bertanya di bawah banyak pandangan yang menusuk, aku dengar kamu mencariku. Apa kamu mengambil sesuatu dariku kemarin? Menatap langsung ke mata Ren, sang gadis kecil cantik bertanya dengan tegas. Apa? Barang apa? Hao Ren tidak mengira hal ini darinya. Dia merasa terkejut dan bingung. Sekarang setelah mereka memulai percakapan, Gu Jiandong segera maju ke depan dan memotong pembicaraan mereka. Menggosok tangannya, dia berkata, jadi. Sang gadis cantik menoleh kepadanya dan mengeluarkan dompetnya. Dari dompetnya, ia mengeluarkan 500 yuan dan memberikannya pada Gu Jiandong. Para pelajar dalam kerumunan tertegun oleh hal ini. Mereka tidak benar-benar percaya gadis kecil ini akan membayar hadiahnya. Selain terkejut mereka juga menyesal kehilangan kesempatan seperti itu. Gu Jiandong menggenggam uangnya erat-erat lalu dengan puas keluar dari kerumunan. Ia tidak memiliki keinginan untuk mengambil bagian dalam keributan ini lagi karena ia takut si gadis cantik menyesali keputusannya untuk memberikan uang itu kepadanya. Gadis kecil yang royal dan kaya. Tidak heran dia sangat sombong, pikir Hao Ren diam-diam pada dirinya sendiri. Kau, apa kamu mengambil sesuatu dari diriku kemarin? Sang gadis cantik terus bertanya pada Hao Ren. Benda apa? Hao Ren menatap padanya dengan mata yang suram. Dia tahu dengan keributan yang gadis itu timbulkan, dia telah menjadi terkenal di sekolah itu. Manik-manik, sebutir manik-manik biru, jawabnya. Aku tidak melihatnya, kamu pasti menjatuhkannya di tempat lain, jawab Hao Ren tanpa berpikir lagi. Para penonton sedikit kecewa dengan percakapan mereka. Mereka pikir entah bagaimana sang gadis cantik itu sudah ditindas dan datang untuk balas dendam. Fakta bahwa ia berusaha menemukan kembali sebuah barang yang hilang tidak menarik bagi mereka. Manik-manik itu lembut dan memantul. Sang gadis cantik menambahkan, aku akan memberikanmu 2 menit lagi, berpikirlah lebih keras. Bisa kita bicara di tempat lain. Melihat mata-mata yang mengamati di sekeliling mereka, Hao Ren tidak dapat menahan dirinya untuk mendesah. Kembalikan saja barang yang kau ambil darinya. Tidak malu kamu mencuri dari gadis kecil yang cantik. Mengharapkan kerusuhan dan masalah beberapa murid laki-laki mulai berteriak kepada Hao Ren. Diam, kalian tidak berhak untuk berbicara di sini. Sang gadis kecil yang cantik langsung murka dengan perkataan mereka.
Untuk beberapa saat, para murid laki-laki tertegun. Meskipun kesal, mereka tidak merasa patut untuk kehilangan kesabaran mereka di sini. Pertunjukan sudah selesai, teman-teman. Ayo bubar, bubar. Zhao Jiayi menilai pertikaian itu dan menyadari pertikaian tersebut hanya sebuah pertikaian kecil. Dengan pertolongan Zhou Liren dan beberapa orang teman, mereka mulai membubarkan keramaian itu. Tidak memperdulikan tindakan yang lain, sang gadis kecil cantik hanya memusatkan perhatian ke Hao Ren. Benda itu sangat berharga bagiku, aku harap kamu mengembalikannya padaku. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sebelum Hao Ren selesai bicara, gadis kecil itu menjulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Aku dapat merasakannya di sini, tepat di mana kau berada. Setelah dia selesai, dia mengerutkan alisnya dan terlihat seperti dia sedang mendengarkan sesuatu dengan baik. Tiba-tiba tangannya menggapai perut Hao Ren. Saat Hao Ren berusaha menggeser perutnya dari cengkramannya, gadis kecil yang cantik itu tiba-tiba memegang erat pergelangan tangannya dan menggulung lengan bajunya tato yang berbentuk seperti naga berwarna hijau tersingkap. Bab 3. Saya bukan orang baik. Tidak ingin menunjukkan tato anehnya, Hao Ren segera menarik tangannya. Tiba-tiba, sang gadis kecil yang cantik menjulurkan tangannya lagi dan meletakkannya pada perut Hao Ren seolah-olah ia sedang berusaha merasakan sesuatu. Kita di muka umum, apakah benar-benar perlu kamu menyentuh perutku? Memukul lepas tangannya, Hao Ren terlihat pasrah. Pada saat itu, kerumunan itu belum benar-benar bubar. Banyak yang masih menunggu lebih banyak hal yang terjadi. Untuk seorang gadis kecil dengan usia seperti itu melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan untuk menemukan seseorang di universitas membuat beberapa orang memikirkan segala macam hal yang buruk. Kalian berdua, apapun masalahnya, selesaikanlah di tempat lain. Karena ia tidak dapat membubarkan seluruh kerumunan, Zhao Jiayi berusaha mencari cara untuk menolong Hao Ren. Gadis kecil, sekarang kamu telah menemukan Ren. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dia Hao Ren, siapa namamu? Pertama, jangan memanggilku gadis kecil. Dan dia orang baik. Saya rasa dia tidak sedikit pun kelihatan seperti seorang yang baik. Memelototkan matanya pada Hao Ren, sang gadis menuntut, kamu tidak akan pergi sebelum mengembalikan apa yang menjadi milikku. Pengingat, pengucapan Hao Ren sangat mirip dengan pengucapan orang baik dalam bahasa Cina Mandarin. Baik, baik, ayo kita bicara di tempat lain. Hao Ren menarik pergelangan tangan sang gadis cantik itu dan bergegas menuju bangunan akademik. Karena kegemparan dan hal yang menarik telah mereda, tidak ada seorang pun yang berusaha mengejar mereka. Setelah beberapa saat berlari-lari kecil, Hao Ren melepaskan pergelangan tangan kecil dan halus sang gadis cantik dan berkata, kenapa kamu menimbulkan keributan yang begitu besar? Aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Siapa yang coba kamu bohongi? Bagaimana kamu menjelaskan pola yang ada di pergelangan tanganmu? Matanya mengunci Hao Ren, ekspresinya menunjukkan tanda-tanda ketidaksediaan untuk menyerah. Sepertinya ini yang dimaksud kesenjangan antar generasi. Pastinya, menatap gadis kecil yang tidak masuk akal ini, yang kelihatannya 4 atau 5 tahun lebih muda darinya, Hao Ren merasa tidak mungkin ia berbicara dengannya. Pertama-tama, aku tidak mengambil apapun darimu. Kedua, aku menyelamatkanmu kemarin, bukannya kamu berterima kasih, kamu memukulku. Ketiga, kau membuat seluruh sekolah waspada dan menimbulkan keributan besar untuk menemukanku. Bagaimana aku bisa hidup di sini setelah ini? Debat Hao Ren. Kembalikan barang itu dan semuanya akan berlalu. Dengan keras kepala ia menegaskannya kembali sambil terus menatap Hao Ren. Permintaannya yang diulang terus-menerus mendorong Hao Ren ke batas kesabarannya. Terserahlah, aku mau makan. Sambil meninggalkan sang gadis, Hao Ren berbelok ke kantin aliran jernih yang terletak paling dekat ke daerah akademik. Akan tetapi, sang gadis kecil yang cantik itu mengikutinya dan mempertahankan ekspresi mukanya yang gigih. Setelah ia memasuki kantin, Hao Ren berdiri dalam antrian untuk membeli makanan. Tetap saja, sang gadis kecil yang cantik menempel padanya seperti lem, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan saat Hao Ren mengeluarkan kartu kafe prabayarnya untuk memesan makanan, pandangan mata gadis itu melekat padanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Mengeluarkan kartu kafe prabayarnya kembali, Hao Ren menghela nafas, koki, pesan 1 porsi sapi combo lagi. Sambil membawa baki makanannya ke meja, sang gadis kecil yang cantik membawa bakinya juga dan mengikuti tepat di belakangnya. Saat ia duduk, sang gadis duduk tepat di hadapannya. Sekarang dia mengikuti semua gerakannya. Ia akan memakan makanannya bila ia makan, dan berhenti bila ia berhenti. Kakak, aku akan memanggilmu kakak. Iya, aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Hao Ren tidak tahan untuk menatapnya dengan pasrah. Ia benar-benar tidak mengira begitu banyak masalah yang timbul dari usahanya untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Tatomu mengatakan kebalikannya, itu bukti yang terbaik untuk apa yang kamu ambil. Menolak untuk melepaskan tatapan matanya pada Hao Ren bahkan untuk sedetik pun, sang gadis kecil yang cantik itu bersikeras. Memangnya kenapa? Tanya Hao Ren. Yah, aku tidak dapat menjelaskan alasannya kepadamu. Bagaimanapun juga, aku tahu faktanya kamu memiliki manik-manikku. Di kantung mana kamu meletakkannya? Seharusnya dekat perutmu, benar kan? Sebaiknya kamu tidak membuatku menggeladahmu. Ia memaksa. Menggeladahku, bagaimana seorang gadis kecil berbicara begitu besar? Hao Ren menatapnya sekilas dan melanjutkan makannya. Sepertinya gadis itu juga membuat dirinya sendiri kelaparan saat menunggu Hao Ren pagi ini karena ia melahap makanannya dengan kecepatan tinggi. Melihat kesempatan itu, Hao Ren menaikkan kepalanya dan diam-diam mengamatinya.
Ia menemukan kemeja putih yang dikenakannya bukan kemeja putih biasa. Meskipun kemeja itu menunjukkan secara keseluruhan semangat yang besar dari seorang pelajar menengah, kemeja tersebut lebih bergaya retro. Simpul renda di dadanya seperti kupu-kupu dan menghiasi tubuh kecilnya dengan sempurna. Juga, bagian bawah kemejanya dimasukkan ke dalam celana jeansnya, menampilkan lekuk yang indah dari pinggangnya yang ramping. Beserta dengan sandal kayunya yang bermotif bunga yang sangat indah, Hao-Ren yakin gadis ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Terutama, untuk seseorang di usia sekolah menengah, tindakannya yang dengan santai mengeluarkan uang 500 yuan dengan sembarangan sudah pasti bukan tindakan pelajar menengah biasa. Pada saat ini, sang gadis cantik tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kelihatannya ia menyadari Hao-Ren mengamatinya. Untuk menutupi ketertarikan dan pemikirannya, Hao-Ren cepat-cepat menurunkan kepalanya. Tidak perlu dikatakan, kemunculan seorang gadis kecil yang menggemaskan di kantin universitas menarik banyak perhatian dari para pelajar universitas. Ah, mereka pasti mengira ini adik perempuanku. Hao-Ren meyakinkan dirinya. Sebaiknya kamu segera pergi setelah selesai makan. Karena kamu datang ke sini sendirian, orang tuamu pasti cemas, kata Hao-Ren kepadanya. Selama kamu mengembalikan apa yang menjadi milikku, aku akan bisa pulang dengan tenang. Aku peringatkan, jika orang tuaku mengetahui apa yang aku hilangkan dan memutuskan mendatangimu sendiri, kamu akan berada dalam masalah yang sangat serius. Sambil matanya menatap Hao-Ren, tiba-tiba ia berbicara dengan cara yang tenang dan lembut. Meskipun begitu, kata-katanya jelas menyiratkan ancaman yang tersembunyi. Kali ini, ucapannya hampir menyebabkan Hao-Ren kehilangan kesabarannya. Sejujurnya ia tidak punya petunjuk apa yang ia katakan. Anak-anak di umur-umur ini, sekecil apapun masalah yang mereka hadapi selalu melibatkan orang tuanya sehingga mereka bisa dengan mudah bersembunyi di belakang mereka. Jika begitu, apabila orang tuanya ikut terlibat, hal ini akan menjadi masalah yang sulit bagiku. Pikiran-pikiran liar berkecamuk di kepalanya. Tetapi, Hao-Ren masih berpikir ia tidak mengambil apapun yang menjadi milik gadis itu. Ia keluar tanpa membawa apapun kemarin. Setelah pertemuan dengannya, yang ia bawa ke asrama hanyalah 2 tumpuk kartu. Sedangkan manik-manik yang terus ia bicarakan, saat itu Hao-Ren mengenakan piyama tanpa kantung dan sepasang sandal. Bagaimana mungkin ia bisa membawa sesuatu? Ia pasti menjatuhkannya di suatu tempat. Sedangkan pola hijau di kulitnya, menurut dokter hal itu reaksi alergi dari terlalu banyak memakan makanan laut beberapa saat yang lalu. Meskipun begitu, menilai dari sifat keras kepalanya, ia takut keluarganya juga percaya ia telah mengambil sesuatu dari sang gadis. Saat itu tidak mungkin ia dapat menjelaskan dirinya lagi. Memikirkan hal ini, Hao-Ren merasa ia mulai merasa sedikit sakit kepala karena masalah yang ia dapatkan dari usahanya menyelamatkan seseorang. Berhenti mengikutiku, aku bilang aku tidak mengambil apa-apa darimu, dan itu artinya aku tidak mengambil apapun darimu. Meski jika kamu mengajak orang tuamu datang denganmu, aku tetap akan mengatakan hal yang sama, Hao-Ren menyatakan sambil berdiri dan mengambil bakinya. Setelah itu, ia mengembalikan bakinya dan berjalan keluar kantin. Namun saat ia menolehkan kepalanya, ia menyadari gadis kecil itu masih mengikutinya. Hao-Ren memutuskan berhenti memperhatikannya dan berjalan menuju bangunan perpustakaan sambil mengeluarkan kartu pelajarnya. Bip, verifikasinya diterima oleh pembaca kartu dan pintu masuk ke koridor itu terbuka. Ia ingin mengikutinya ke dalam tetapi jalan masuknya dihalangi saat pintu masuk segera menutup. Berdiri di sisi lain, Hao-Ren memberinya lambaian tangan kecil dan tanpa ragu-ragu berjalan memasuki lobi perpustakaan. Ia lega ia berhasil menyingkirkan gadis itu. Kamu akan datang sendiri kepadaku. Berdiri di luar koridor, gadis kecil itu berkata dengan yakin. Bab 4, Pondok di Tepi Pantai. Setelah menyingkirkan gadis kecil yang misterius itu, Hao-Ren menuju ke lantai 2 perpustakaan untuk mencari informasi. Pada akhirnya, dia meminjam beberapa buku yang ia rasa relevan dan meninggalkan perpustakaan. Seperti yang dia sangka, gadis kecil itu sudah tidak ada lagi saat ia keluar. Menatap ke langit yang suram, Hao-Ren masih memikirkan seluruh kejadian yang melibatkan gadis kecil itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan sial minggu depan. Akan sangat menyebalkan, jika orang tua gadis itu benar-benar datang menemuinya, semua salah gadis itu sendiri menghilangkan barang miliknya. Tapi ia menyalahkan dirinya hanya supaya ia bisa menghindar dari tanggung jawab. Saat ia kembali ke kamar asramanya, semua teman-teman sekamarnya ingin tahu penyebab dan penyelesaian dari kejadian tadi. Meskipun begitu, yang Hao-Ren ceritakan kepada mereka hanyalah bahwa semua telah diselesaikan dengan lancar dan tidak menjelaskan secara mendetail. Ia tidak ingin melibatkan teman-teman sekamarnya ke dalam sesuatu hal yang menyulitkan dan mengganggu. Gadis kecil itu sebenarnya sangat cantik loh. Beberapa tahun lagi, ia pasti akan menjadi gadis yang paling populer di sekolah manapun. Desah Zhao Jiai dengan kagum sambil menepuk-nepuk bahu Hao-Ren berusaha menghiburnya. Ya, dia memang cantik, tetapi dia juga seorang pengacau besar. Jadi, hal terpintar untuk dilakukan adalah menghindari semua kontak dengannya. Bukannya minggu ini kamu harus pulang ke rumah? Sudah selesai mencari semua informasi yang kau diperlukan? Tanya Zhao Jiai. Ya, aku sedang bersiap-siap pulang sekarang. Hao-Ren meletakkan buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan ke meja dan mengeluarkan ransel kosong yang lain. Kembalilah lebih awal besok, jadi sore hari kita bisa main kartu. Kembali Zhao Jiai menepuk bahu Hao-Ren sambil mengingatkan dengan ramah. Tentu saja, terima kasih bantuanmu hari ini. Hao-Ren melambaikan tangannya ke teman-teman sekamarnya saat ia pergi. Di bus dalam perjalanan pulang, Hao-Ren tidak dapat menahan diri menggulung lengan bajunya dan memeriksa pergelangan tangannya lagi. Tanda hijaunya mirip sekali dengan sisik naga.
Berkat gosokannya yang kuat, warnanya sudah banyak memudar. Dia membayangkan jika neneknya melihat tanda ini, nenek pasti akan berpikir ia bergaul dengan kelompok yang salah di sekolah dan memperoleh tato bagi dirinya. Hao Ren mendesah kuat. Sambil membuka jendela, angin semilir yang sejuk masuk dan membelai ringan wajahnya. Berangsur-angsur ia tertidur. Saat Hao Ren bangun, setelah berjalan lebih dari 1 jam dia hampir tiba di rumah. Mengantuk dan linglung, dia mengambil ranselnya dan turun dari bis. Dia mulai berjalan sepanjang jalan beton yang lebar. Dari waktu ke waktu, mobil-mobil yang mahal dan mewah melintasinya. Berbanding terbalik dengan Hao Ren, yang sambil membawa ransel dan berjalan kaki, terlihat sedikit menyedihkan. Membutuhkan waktu tepat 30 menit untuk berjalan ke daerah di mana ada rumah-rumah. Kalau saja teman sekelas Hao Ren melihat ini, mereka pasti akan takjub. Rumah Hao Ren sebenarnya terletak di daerah pelabuhan yang memiliki pemandangan laut yang terbaik di kota Lautan Timur. Terlebih lagi, terletak di antara pondok-pondok yang terletak hanya 200 meter jauhnya dari pantai, rumahnya yang bertingkat 2 terlihat biasa saja. Nenek, merasa sedikit lelah, Hao Ren berteriak sambil membuka gerbang besi berukir. Ren, kau kembali. Seorang tua yang terlihat baik dan ramah keluar dari rumah dan menyambut Hao Ren dengan terus tersenyum. Terlambat sekali kamu pulang hari ini. Hei, aku ada tugas yang minggu depan harus selesai, jadi aku harus mencari lebih banyak informasi sebelum bisa pergi. Mengikuti neneknya masuk ke dalam rumah, Hao Ren bertanya, bagaimana minggumu, Nek? Urusan biasa membersihkan rumah, berjalan-jalan sepanjang pantai, mengurus bunga-bunga dan taman, dan juga main saham. Paman Wang tidak bekerja akhir minggu ini. Biarkan nenek memamerkan masakannya kali ini, jawab nenek sambil terkekeh. Main saham, berapa banyak yang nenek peroleh minggu ini? Selidik Hao Ren dengan riang. Ini bukan bisnis di mana kamu bisa tiap minggu mendapat uang. Bahkan, nenek kehilangan 6.000 yuan minggu ini. Tapi tahukah kamu, bukan ini yang nenek pedulikan sekarang. Sebenarnya, ada berita dari Norwegia orang tuamu hampir menyelesaikan ekspedisi mereka dan mungkin bulan depan bisa pulang. Nenek menjelaskan kepada Hao Ren sambil berjalan ke dapur. Oh, bulan depan, itu cepat. Hao Ren mengikutinya ke dapur untuk membantu. Sebenarnya mereka menyewa seorang tukang masak Paman Wang. Jadi ada seseorang yang memasak untuk nenek dan menemaninya di sini di pondok. Karena orang tua Hao Ren di luar negeri dan Hao Ren harus pergi ke sekolah sepanjang minggu, akan membosankan dan sepi untuk nenek. Meskipun begitu, Paman Wang harus pulang minggu ini karena ada masalah keluarga. Sehingga, meskipun tidak banyak yang dapat dikerjakan Hao Ren di rumah, dia harus pulang untuk memastikan neneknya punya teman. Selain orang tuanya yang aneh dan jarang di rumah, ia yang paling dekat dengan neneknya. Nenek, ada pertanyaan yang sepanjang hari aku pikirkan. Sambil memotong-motong sayuran, Hao Ren bertanya, menurut nenek apa naga ada? Naga, nenek kelihatannya tertarik dengan topik seperti ini. Matanya bersinar saat ia berpikir, rasanya, dulu beberapa penduduk kota Lautan Timur pernah bertemu dengan naga di sini. Benarkah? Sekarang Hao Ren menjadi sungguh-sungguh tertarik. Ya, sebenarnya, aku sendiri pernah bertemu. Waktu itu aku masih muda, saat di usia 20-an. Suatu hari, saat aku bekerja di ladang, dan badai datang entah dari mana. Aku dan teman baikku sedang berusaha mencari tempat untuk berlindung. Pada saat itulah aku melihat segumpal awan mengerikan yang tebal yang tiba-tiba turun ke tempat yang rendah. Bersamaan dengan cerita neneknya, Hao Ren merasa seperti jantungnya berhenti. Ia mendesak, kemudian apa, Nek? Lanjutkan. Ya, saat itu, aku melihat kilasan kilat berbentuk naga keluar dari awan dan selama beberapa saat berenang melintasi angkasa. Nenek ketakutan, kemudian aku pikir itu hanyalah ilusi. Tapi semakin kupikirkan, awannya berwarna abu-abu hampir putih, sangat berbeda dengan awan-awan yang lain di angkasa yang berwarna hitam legam. Nenek terlihat tenggelam dalam ingatannya, saat ia mengenang kembali kejadian itu. Kilat, mungkin itu hanya fenomena alam biasa saja, kata Hao Ren. Itu juga yang ayahmu katakan pada nenek. Tapi kamu kan tahu, ayahmu tidak tertarik dengan fenomena supernatural. Meskipun begitu, teman baikku di kemudian hari bercerita ia juga melihat seekor naga putih keluar dari awan dan mulai menghisap air dari danau. Ia juga melihat pancaran air yang luas naik ke langit dari danau. Aku bertanya apakah itu benar, dan ia berkata ia benar-benar yakin dan tidak akan berbohong kepadaku. Apa yang digambarkan nenek sangatlah jelas dan rinci membuat bulu kuduk Hao Ren berdiri. Kalau naga benar-benar ada, maka... Kenapa, tiba-tiba kamu mau tahu tentang naga? Tersadarkan dari lamunannya, nenek bertanya pada Hao Ren. Oh, cuman penasaran. Menyembunyikan ekspresi terkejutnya, Hao Ren menundukkan kepalanya dan meneruskan memotong sayuran. Di kota Lautan Timur, konon di masa lalu banyak orang telah melihat naga. Juga menurut legenda masa lalu, seharusnya ada sebuah istana naga di dekat sini. Diduga, ini alasannya kota ini diberi nama kota Lautan Timur, tambah nenek. Seperti istana naga Lautan Timur dari legenda, Hao Ren berbalik dan bertanya. Haha, mungkin setelah selesai mencuci sayuran, nenek meletakkannya ke dalam panci. Kenapa sekarang kita tidak melihat naga lagi? Selidik Hao Ren. Bisa jadi karena perubahan lingkungan. Dengan kerusakan lingkungan, banyak makhluk yang menjadi punah. Tanggapan nenek membuat Hao Ren menjadi terdiam. Seperti itulah, keduanya kemudian bercakap-cakap berbagai macam topik dan menyelesaikan makan malam. Setelah menonton TV bersama-sama, mereka pergi tidur di kamarnya masing-masing. Setelah masuk ke tempat tidur, Hao Ren sulit tidur.
Ia membuka jendela dan menatap ke langit indah yang bertaburan bintang, bersama dengan suara ombak dari kejauhan. Hao Ren memikirkan cerita yang tadi neneknya ceritakan. Keinginannya yang kuat untuk menemukan apakah naga masih ada di dunia ini atau tidak telah bangkit. Mengangkat pergelangan tangannya, tanda berwarna hijau itu masih terlihat jelas di tangannya. Semakin ia melihatnya, semakin ia merasa polanya menyerupai sisik naga. Ah, aku mungkin terlalu memikirkan ini. Ia menutup jendela, mematikan lampu dan pergi tidur. Bab 5. Waktunya mencari pacar. Keesokan harinya, Hao Ren bangun pagi-pagi. Dia berolahraga dan memasak makan pagi untuk neneknya. Kemudian dia berjalan sepanjang pantai dengan nenek di pagi yang menyenangkan ini. Ren, kamu kelihatannya lebih berenergi beberapa hari ini, kata nenek dengan ramah pada Hao Ren di semilir angin laut. Selera makanku juga lebih besar sekarang. Hao Ren tersenyum. Hehe, kamu pacaran ya di universitas? Nenek tersenyum dan bertanya. Tidak, sangkal Hao Ren. Pasti punya, kamu lupa nenekmu ini tahu antroposkopi 1. Akhir-akhir ini kamu kelihatannya beruntung dengan perempuan. Nenek tertawa kecil. Prioritasku di universitas adalah belajar. Bagaimana aku bisa pacaran, kata Hao Ren dengan sombong. Itu pendapat ayahmu, nenek. Di lain pihak, mendukung Renku berkencan. Kalau dia gadis yang baik, pertemukan nenek dengannya. Senyuman nenek menyebarkan kehangatan bagaikan bunga matahari. Baik, begitu aku punya pacar, aku akan mempertemukan nenek dengannya. Hao Ren berjanji dengan serius yang membuat senyuman nenek menjadi lebih cerah. Selama beberapa saat keduanya menatap lautan dari atas batu karang, sebelum Hao Ren dan neneknya pelan-pelan kembali ke rumah. Dia memungut begitu banyak kulit kerang sepanjang perjalanan dan meletakkan ke dalam kantongnya. Dari kecil, kau telah mengumpulkan begitu banyak kulit kerang, kan? Nenek berbalik dan bertanya. Sebagai souvenir, Hao Ren melempar kulit kerang tinggi ke udara dan menangkapnya. Ren, sejak kamu kecil kamu begitu menyukai lautan. Karena itulah, hatimu seluas lautan. Puji nenek sambil menapaki pasir yang halus dengan sepatu kainnya. Kemudian dia berbisik kepada dirinya sendiri, kau begitu berbakti dan baik. Kenapa tidak ada gadis yang menyukaimu? Ah, kapan aku bisa melihat cucu buyut laki-lakiku? Hao Ren tidak menyadari pemikiran licik neneknya. Ia mengira neneknya merindukan anaknya. Ia menemaninya untuk beberapa saat setelah mengantarkannya pulang. Kemudian ia mulai bersiap ke sekolah. Nenek mengisi ranselnya dengan berbagai macam makanan kecil dan produk-produk lokal yang membuat tasnya jauh lebih menggembung dari sebelumnya. Bawa ke sekolah dan bagikan ke teman-teman sekelasmu. Aku menyukai Zhao Jiai dan anak-anak muda itu, desak neneknya, sambil mengantarkan Hao Ren ke pintu. Oke, aku tahu, jaga dirimu, Nek. Ia meletakkan tas beratnya ke punggungnya dan memulai perjalanannya. Orang-orang di sini semuanya bepergian dengan menggunakan kendaraan mereka sendiri. Karena penghuninya sedikit, di sini tidak ada pemberhentian bus. Pemberhentian bus yang terdekat terletak di dekat sebuah objek wisata. Hao Ren harus berjalan cepat selama setengah jam untuk sampai ke perhentian bis itu. Seperti latihan kardio penuh untuknya. Hao Ren berpikir kepada dirinya sendiri di dalam bis. Ini akhir minggu yang menyenangkan. Bis itu bergerak menuju kota diiringi hembusan angin laut yang asin. Tentu saja, Hao Ren segera membagikan camilannya begitu dia tiba di sekolah. Akan membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk menghabiskan semuanya sendiri. Alasan mengapa tiap kali nenek membawakan begitu banyak camilan untuknya adalah supaya Hao Ren bisa berbagi dengan teman-temannya. Nenek yang terbaik, apa sebaiknya aku cari pacar untuk menyenangkannya? Pikir Hao Ren sambil membagikan makanan kecil itu. Yang paling aneh, tidak seperti sebelumnya, dia tidak merasa lelah membawa barang-barang ini selama setengah jam. Diam-diam Hao Ren memeriksa kekuatan lengannya dan menemukan dirinya mengangkat meja beberapa senti di atas tanah hanya dengan satu tangan saja. Ia bertanya dengan ragu, Zhou Liren, bukannya waktu itu kamu ingin beradu panco denganku? Zhou Liren sedang membuka sekantung keripik dengan gembira. Dia segera berbalik, kenapa, kau mau adu panco denganku? Ayo lakukan, Hao Ren duduk di meja. Sial, bukannya waktu itu aku mengalahkanmu habis-habisan. Aku akan menggunakan setengah tenagaku untuk semua makanan ringan yang kamu bawa. Zhou Liren meletakkan keripiknya dan duduk berhadapan dengan Hao Ren. Sebenarnya kekuatan tubuh Hao Ren tidak buruk. Kakinya sangat kuat berkat ia berjoging dengan teratur. Itulah mengapa waktu itu dia mampu menangkap gadis kecil yang jatuh itu tanpa terjatuh. Akan tetapi dia belum pernah melatih kekuatan tubuh atasnya secara khusus, dan itulah alasannya mengapa dia selalu kalah adu panco dari Zhou Liren yang tingginya 180 cm. Mereka mengambil posisi dan menggenggam telapak tangan masing-masing. Melihat hal ini, beberapa pelajar dari kamar sebelah dan kamar-kamar asrama sekitar yang berada di sini untuk makanan-makanan ringan itu, berkumpul mengelilingi mereka. Biar aku tunjukkan apa itu bunuh instan. Zhou Liren menggulung lengan bajunya dengan yakin. Mempertimbangkan tato hijau di tangannya, Hao Ren tidak menggulung lengan bajunya. 3, 2, 1. Sebagai wasit, Zhao Jiai melepaskan tangan mereka yang mencengkeram. Ah, Zhou Liren berteriak sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Boom, lengannya segera ditekan ke atas meja. Melihat ini semua terkejut. Itu tidak dihitung, itu tidak dihitung. Aku belum siap. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kamu mulai bahkan sebelum aku duduk diam. Itu curang. Hao Ren terlihat tenang meskipun dia merasa takjub. Hanya dia yang tahu apa yang dipikirkannya. Satu kali lagi, Zhou Liren menggenggam telapak tangan Hao Ren karena dia tidak bersedia mengaku kalah. 3, 2, 1. Zhao Jiai kembali melepaskan kedua lengan mereka.
Kali ini pertandingannya berlangsung dengan ketat. Secara bertahap Zhou Liren menggunakan kekuatan penuhnya. Wajahnya berubah menjadi merah saat pembuluh-pembuluh darah biru bermunculan di lengan dan dahinya. Pelan-pelan ia mulai unggul. Boom, lengan Hao Ren didorong ke atas meja. Zhou Liren melompat dan bersorak sambil menggosok lengannya yang sakit. Kekuatan lenganmu telah meningkat, teman. Masih belum bisa mengalahkanmu, Hao Ren tersenyum dengan pahit. Baik, baik, ayo kita bagi makanan ringannya. Makanan ringan, kamu mengambil keripikku Gu Jiadong. Sang pemenang Zhou Liren melompat dan memegang Gu Jiadong dalam kegembiraan. Hao Ren memandang mereka sekilas dan berjalan ke balkon dalam diam. Tadi aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, namun aku mampu mengalahkan Zhou Liren dengan mudah. Kemudian aku sengaja mengurangi kekuatanku sehingga ia bisa memenangkan pertandingan yang ketat itu. Itu adalah sebuah peningkatan kekuatan yang mengerikan dari adu panco minggu lalu. Hao Ren menatap ke arah bulan dengan gelisah sampai mengusap pergelangan tangannya. Bersambung.